Salam sehat bahagia untuk saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu guru dan para penggiat pendidikan. Berjumpa dengan saya Ibik Arianto. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk berbicara membahas tentang paradigma pendidikan kontekstual. Ini dalam kaitannya dengan pembelajaran tentang praktek pendidikan kontekstual berbasis proyek. Nah, apa itu paradigma pendidikan kontekstual? Yang pertama mungkin kita perlu memahami pengertian dulu apa itu kontekstual. Jadi konteks itu kita pahami hubungannya dengan teks. Ya. Jadi ada kata bijak yang menjelaskan bahwa teks tidak akan bermakna apapun tanpa konteks. Nah, ini konteks ini apa sebenarnya? Konteks ini bisa dimengerti sebagai sesuatu yang mendahului teks. Nah, begitu juga konteks ini bisa dimengerti sesuatu yang merupakan interpretasi atas teks. Jadi dia yang mendahului, tapi juga pasca teks itu sendiri untuk memastikan seberapa bermakna teks itu. Nah, hubungannya begini. Kita bicara tentang pendidikan kontekstual. Ya pasti kita harus mengerti dulu apa itu pengertian tentang pendidikan. Lalu kita baru akan memahami pendidikan ini kontekstual atau enggak. Itu dengan cara melihat konteks dari pengertian pendidikan tadi. Nah, misalnya dalam video sebelumnya kita akan tetap mengacu pada gagasan Ki Hajar Dewantara dan Triarkara tentang pendidikan. Nah, kita mesti harus memahami dulu teks pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Triarkara. Jadi kontekstual itu sifatnya praksis pembelajaran. Jadi disebut kontekstual itu kalau memang pengertian pendidikan itu berkaitan dengan kebutuhan hakiki pembelajar, dalam hal ini siswa atau anak. Yang kedua, dia berkaitan juga dengan lingkungan sekitarnya ya, sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan sekitar itu ya dunia di mana siswa itu berada, itu sebagai sumber pembelajaran. Yang ketiga, dia berkaitan dengan pengalaman mendapatkan pengetahuan. Jadi bagaimana praksis pembelajaran itu yang menunjukkan sebagai sebuah proses bagaimana siswa mendapatkan pengetahuan dari sumber pembelajaran. Ini pengertian kontekstual. Ya. Lalu kita mesti harus dengan demikian kita mesti harus mereview dulu, melihat kembali pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triarkara tentang pendidikan. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang apa itu paradigma pendidikan kontekstual. Dalam video yang sebelumnya tentang pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara dan Triarkara tentang pendidikan, kita sudah bicara apa itu pendidikan menurut kedua pedagog ini. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kan pendidikan itu sebuah tuntunan segala kekuatan kodrat anak sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan Triarkara itu pendidikan adalah proses humanisasi sekaligus humanisasi. Artinya pendidikan itu adalah sebuah tindakan memanusiakan manusia muda sebagai subjek yang terus-menerus menyempurna bersama dengan dunianya. Ini dua
dua pengertian yang pernah kita bicarakan di dalam video sebelumnya. Lalu kita membahas dulu aspek atau dimensi dari gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di dalam pandangan KHD tentang pendidikan itu kita bisa melihat ada 4 dimensi atau 4 aspek yang nanti akan membantu kita memahami apa itu sebenarnya paradigma menurut KHD dan Triarkara. Yang pertama, di situ ada kata tuntunan. Ya. Jadi tuntunan itu menunjukkan bahwa pelaku atau pemangku kepentingan di sekitar proses pembelajaran siswa itu bertugas untuk menuntun. Menuntun itu kalau dalam asas kepamongannya Ki Hajar Dewantara itu kan ada Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madya Maunkarso, dan Tuturi Antayani. Artinya baik guru, orang dewasa atau orang tua itu dalam menuntun pembelajaran siswa itu dia punya kewajiban untuk menginspirasi, memberikan inspirasi. Yang kedua, dia menggerakkan siswa. Yang ketiga, dia mendorong, memotivasi siswa. Jadi yang pertama adalah tuntunan. Yang kedua adalah di dalam pandangan Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan dengan jelas kodrat anak sebagai manusia. Kodrat anak sebagai manusia itu berarti menunjuk pada hakikatnya siswa itu sebagai manusia itu apa? Siapakah siswa itu? Ya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa siswa itu adalah pribadi berakal budi. Dia subjek yang khas. Atau bahkan KHD dengan tegas menyebutkan siswa itu adalah manusia yang mandiri, manusia merdeka. Mandiri itu berdiri di atas kakinya sendiri, mandiri itu dia berani dan tahu bagaimana harus bersikap. Nah, yang ketiga, selain tuntunan dan kodrat anak sebagai pribadi, yang ketiga adalah siswa itu juga sekaligus anggota masyarakat. Jadi siswa dalam proses pembelajaran dia tidak bisa terpisah dari kodratnya sebagai makhluk yang ada bersama dengan sesamanya, bersama dengan alam semesta. Ini dimensi yang ketiga. Lalu yang keempat, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya bahwa si anak atau siswa ini dia belajar itu bukan hanya untuk kepentingannya dia sendiri. Dia belajar itu juga untuk kepentingan dunia sekitarnya. Sehingga bersama-sama dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam bahasa lain, Ki Hajar Dewantara itu menegaskan bahwa siswa itu pada saatnya dia harus mampu tertib etis dan tertib estetis. Tertib etis itu artinya dia bisa bersikap sebagai bagian dari masyarakat. Ya. Yang tertib estetis itu dia bisa mengapresiasi bagaimana suatu hal di sekitar dia itu menjadi indah. Itu tertib etis dan tertib estetis. Ini dimensi dalam pandangannya Ki Hajar Dewantara. Berikutnya kita akan melihat dimensi atau aspek yang sama dari pandangan Triarkara. Kalau dalam pandangan Triarkara itu ada aspek yang menegaskan bahwa pendidikan itu adalah proses manusia muda sebagai subjek. Nah, manusia muda ini kalau dalam video yang lalu saya menjelaskan Triarkara itu menjelaskan
bahwa setiap pribadi itu adalah makhluk yang pada dasarnya dia sudah sempurna karena punya kemampuan, potensi kemampuan itu ya yang berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Tetapi potensi itu belum sepenuhnya berkembang. Makanya dia sebutkan dia manusia muda. Ya. Nah, tapi dengan potensi itu sekaligus dia sudah menjadi subjek. Sudah menjadi pribadi atau istilahnya Triarkara itu sudah menjadi person, pribadi yang khas yang berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain. Itu satu dimensi yang pertama. Yang kedua di situ disebutkan ada menyempurna. Menyempurna itu artinya pendidikan itu menjadi bagian yang membantu siswa sebagai subjek untuk terus-menerus menyempurnakan potensi kemampuannya itu. Ya, potensinya itu ya jelas dia ada akal, dia ada rasa, dia ada karsa atau kehendak, tapi dia ada juga fisik, raga, ya, keterampilan dan lain sebagainya itu terus-menerus dibuat menyempurna. Dan yang ketiga adalah dimensi keberadaan siswa bersama dengan dunianya. Ini yang paling penting saya kira ya juga dalam kerangka untuk memahami paradigma pendidikan kontekstual. Jadi siswa itu kita ini sebagai manusia, perkembangan kita ini tidak bisa dipisahkan dari dunia kita, keberadaan kita. Nah, kita ini dipengaruhi oleh dunia kita, tetapi sebagai subjek yang punya kehendak, kita juga menentukan perkembangan dunia itu. Nah ini dimensi dari pandangan Triarkara tentang hominisasi dan humanisasi. Bagaimana pendidikan itu memanusiakan manusia muda sebagai subjek yang terus-menerus menyempurna. Batasan sempurnanya bagaimana? Sampai kapan? Ya namanya manusia dia batasannya ketika dia sudah jiwanya meninggalkan raganya, lah itu baru disitulah finishnya proses penyempurnaan dia. Kurang lebih itulah. Nah dari dua pandangan ini, setelah kita melihat dimensi dari pandangan kedua tokoh ini, maka sudah menjadi sangat jelas bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah sebuah humanisasi. Jadi kalau kita menanyakan apa paradigma dari pendidikan kontekstual itu ya humanisasi, hominisasi. Itu adalah paradigma dari pendidikan kontekstual. Nah, humanisasi bisa kita terjemahkan dalam parafrase, bisa kita buatkan parafrase ya, dari pandangan KAD dan Triarkara. Humanisasi itu sebuah proses atau tuntunan segala kekuatan kodrat anak sebagai subjek yang menyempurna bersama dengan dunianya. Nah itu pemahamannya. Lalu apa aspek dari paradigma ini, humanisasi ini? Ya sebenarnya aspek atau dimensinya itu sama seperti yang tadi sudah saya singgung ketika kita bicara tentang dimensi dari pandangan KAD dan dimensi dari pandangan Triarkara. Sekurang-kurangnya ada 4 dimensi dari paradigma pendidikan kontekstual itu, yaitu bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan. Maka menjadi penting bagaimana proses pembelajaran ini dibuat oleh orang-orang dewasa, oleh guru. Jadi disitulah guru tidak semata-mata mengajari atau mentransfer begitu saja setiap pengetahuan, ya, memberikan instruksi, tidak. Tapi bagaimana proses tuntunan itu bisa diimplementasikan dengan sebuah model guru atau orang dewasa atau orang tua membuat proses pembelajaran itu bersama-sama dengan siswa. Yang kedua dimensinya adalah siswa itu subjek yang sedang menyempurna. Dia sedang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ya, sebagai persona, sebagai pribadi. Yang ketiga adalah ini, ya, konteks bersama dengan dunia.
Ya, bersama dengan dunia ini adalah konteks yang paling kelihatan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari dunia di mana siswa berada. Ini pendidikan kontekstual karena pertumbuh kembangan siswa itu ditentukan oleh dunianya, sekaligus siswa itu menentukan perkembangan dunianya. Jadi antara siswa dan dunianya ini ada hubungan dialektis yang bisa saling menolak tetapi juga saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nah, itu. Dan yang keempat, dimensi untuk mencapai tujuan, ya, yaitu keselamatan, kebahagiaan, bukan hanya mencapai tujuan individualistik, kepentingan si anak saja, tapi juga kepentingan dunianya, masyarakat dan lingkungannya. Ini yang paling penting. Inilah kenapa disebut dalam pandangannya Triarkara, disebut pendidikan kontekstual itu adalah sebuah proses hominisasi sekaligus humanisasi. Bukan hanya menjadi dasar bagaimana pendidikan harus diselenggarakan, tapi sekaligus menjadi tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Hominisasi itu artinya siswa bisa menyadari bahwa dia itu pribadi yang khas, dia yang punya kehendak. Jadi pendidikan menuntun siswa untuk berani dan bisa mengambil sikap dalam setiap kondisi situasi dan melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam kondisi itu. Itu hominisasi. Nah, sedangkan humanisasi, jadi humanisasi bukan hanya proses di dalam sekolah saja harus humanis, tetapi bertujuan juga untuk membangun kemampuan siswa itu untuk bisa menjadikan lingkungan dia, alam ini menjadi lebih manusiawi. Jadi segala kegiatan yang dia lakukan bersama dengan alam, bersama dengan orang lain, itu menjadi lebih manusiawi, lebih membahagiakan. Ya, lebih memberikan harapan untuk bisa mencapai satu, istilahnya Ki Hajar Dewantara, suatu keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu kurang lebih pemahaman kita tentang paradigma pendidikan kontekstual. Ya, artinya pendidikan ini hanya punya makna kalau dia punya konteks. Nah, problemnya adalah konteks seperti apa, ya, yang kemudian menjadi substansi dari pendidikan itu. Nah, konteks ini kan pertanyaannya kalau dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triarkara, konteks ini bisa dimengerti dalam artian begini. Kalau kita berada bersama dengan orang lain dalam satu bangsa, dalam satu negara, pertanyaannya kok bukan pada apa yang dibutuhkan oleh negara yang bisa dipenuhi oleh siswa, bukan itu. Tetapi pertanyaannya justru berangkat dari apa yang bisa siswa berikan kepada negara, kepada bangsa ini. Jadi tumbuh benar dari kesadaran siswa itu, tumbuh dari kesadaran dia sebagai bagian dari bangsa, bagian dari negara ini. Apa yang bisa saya berikan, kita berikan pada negara bangsa ini. Ini pengertian pendidikan kontekstual. Konteksnya adalah itu. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, para penggiat pendidikan, pertanyaan yang terakhir yang tentu saja perlu kita jawab bersama-sama atau menjadi bahan untuk refleksi bagi para guru, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang bergiat di dalam pendidikan. Apa tantangan yang akan kita hadapi
dalam mengimplementasikan pendidikan kontekstual. Baik itu terutama di sekolah ataupun dia ada di komunitas-komunitas. Nah, tantangan real yang harus dihadapi apa ketika kita mencoba mengimplementasikan, mewujud nyatakan paradigma pendidikan kontekstual ini. Ya. Dan sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan refleksi, saya ingin menyampaikan juga dalam kerangka paradigma pendidikan kontekstual ini, saya ingin menyampaikan dalam kerangka administrasi persekolahan, pendidikan kontekstual ini memberikan makna baru tentang pengertian zonasi. Zona sekolah itu bukan hanya pengertian administrasi untuk menentukan siswa ini berada di domisilinya ada di wilayah kecamatan mana. Bukan hanya itu. Tapi zona itu sekaligus menunjukkan itulah konteks dunia pembelajarannya siswa. Ya. Jadi dalam pengertian ini, sekolah tidak bisa hanya membatasi dirinya dengan 4 dinding persegi itu. Dia harus membuka diri dengan lingkungan di dalam zona itu. Ya, dia harus mengintegrasikan proses pembelajaran di sekolah itu dengan sumber pembelajaran yang ada di zona. Begitu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari penggiat pendidikan yang bisa saya sampaikan terkait dengan referensi pandangan tentang paradigma pendidikan kontekstual. Sekali lagi, video ini hanyalah sebuah referensi yang tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa memperkaya dengan menggali sumber-sumber terutama dari gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara dan Dirgara. Oke, begitu, salam sehat dan bahagia, tetap bersemangat dalam menemani siswa-siswi belajar untuk menemukan dirinya.